Jack Ma memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan yang ia sudah bangun dengan susah payah. Semua orang pengen menjadi dia. Tahukah kalian kalau ternyata dia juga sangat-sangat menderita? Dan mungkin bisa dibilang lebih menderita daripada semua Anda yang menonton video ini. Apakah kalian masih mau menjadi Jack Ma? Dan Jack Ma pun ternyata... Hello guys and welcome back to my channel again. Di channel Samuel Chris. Alright, siapa yang nggak tahu dengan Jack Ma? Semua orang pasti yang menonton video ini, hampir mayoritas kalian udah tahu dengan orang nomor 1 terkaya di Cina saat ini yang memiliki perusahaan bernama Alibaba Group. Jadi kalau kalian nggak tahu Alibaba Group ini apa, jadi Alibaba Group ini adalah sebuah perusahaan gede yang sebenarnya punya banyak bisnis di dalam perusahaan ini, tetapi fokusnya itu kepada Alibaba.com. Atau kalau kalian belum tahu Alibaba.com itu apa, itu seperti tempat dimana kalian bisa beli barang secara online. Jadi kurang lebih kayak Tokopedia gitulah guys. Nah tapi Alibaba.com ini udah berdiri dari lama banget sebelum Tokopedia muncul, dan dia kayaknya salah satu orang pertama yang benar-benar menginspirasi dengan ide gilanya ini, yang sehingga membuat dia sekarang itu menjadi orang terkaya nomor 1 di Cina. Dan kalau kalian lihat dari kehidupan Alibaba sekarang, siapa sih yang nggak mau menjadi Alibaba gitu loh. Semua orang pasti pengen menjadi kaya, pengen menjadi sukses. Tapi, apakah benar kalian ingin menjadi Jack Ma? Di video ini kita akan sama-sama mengulas tentang kehidupan Jack Ma dari awal sampai sekarang. Dan mungkin setelah kalian menonton video ini, pikiran kalian akan berubah, cara pandang kalian akan berubah dan tidak akan sama lagi. So, pastikan kalian harus nonton video ini sampai selesai, karena aku yakin dengan melalui video ini, maka pandangan dan hidup kalian akan berubah. From Zero to Hero itu adalah sebuah ungkapan yang paling tepat jika dikaitkan dengan seorang yang bernama Jack Ma. Sebelum dia menjadi orang terkaya nomor 1 dengan usahanya Alibaba.com, dia itu dulunya hanya seorang guru bahasa Inggris. Jack Ma atau Ma Yun lahir di Hangzhou pada tanggal 15 Oktober 1964. Jack Ma tumbuh di lingkungan yang biasa-biasa aja, yang tidak kaya, yang pokoknya penduduknya itu sangat-sangat sederhana. Dan pada saat itu Cina baru saja membuka diri terhadap negara-negara barat, yang mengakibatkan Jack Ma itu hidup dengan penuh banyak masalah. Mulai dari penolakan dari tempat di mana ia belajar. Jadi pada saat dulu dia bersekolah, nilai matematika itu jelek banget. Dan dia itu sudah ditolak oleh guru-gurunya karena nilainya itu terlalu jelek untuk bisa bertahan di sekolah itu. Dan dia sangat begitu struggle dengan nilai matematikanya, yang membuat dia harus mendapatkan penolakan itu. Tapi dia memutuskan untuk tetap bertahan dan melanjutkannya. Pada saat dia berumur 12 tahun sampai 20 tahun, dia itu sering mengendarai sepedanya selama 40 menit untuk pergi ke sebuah hotel yang dimana ia sering ke sana. Dan dia itu bertemu dengan turis-turis yang berada di hotel itu. Dia pun juga sering menjadi tour guide kepada turis-turis ini, hanya agar dia bisa belajar berbahasa Inggris. Jadi biasanya kalau tour guide kan itu dibayar ya, tapi dia ini karena kepengennya untuk belajar bahasa Inggris, dia sampai rela untuk tidak dibayar sama sekali. Beliau juga sempat menjual beberapa cenderamata atau souvenir-souvenir kepada turis-turis untuk mendapatkan uang tambahan. 8 tahun lamanya dia bergaul dengan turis-turis ini, dan akhirnya cara pandangnya melihat sesuatu itu benar-benar terbuka. Karena jujur aja guys, pada saat aku di sini pun cara pandangku tuh udah beda ketika pas saat aku masih di Indonesia gitu loh. Ya aku bukan ngomong berarti kalau cara pandang orang Indonesia nggak bisa lebih maju daripada orang luar. Tapi terkadang kita kalau pengen improve, kita harus melihat di negara-negara maju seperti Amerika ini. Dan aku nggak ngomong kalau misalnya kalian pengen belajar sesuatu tentang Amerika ini, kalian harus kesini dan harus bersekolah di sini. Tapi kalian bisa belajar banyak hal dari internet. Sekarang kalian bisa akses, kalian bisa belajar gimana cara mereka memandang sesuatu. Dan aku percaya ketika kalian sudah bisa untuk membuka diri dan ingin melihat lebih jauh lagi tentang dunia di luar sana, maka kehidupan kalian akan berubah. Kita akan lanjut lagi.
Nah intinya pada saat dia ngobrol sama turis-turis ini, dia tuh mendapatkan sesuatu yang di sekolah itu tidak diajarkan. Nah setelah itu, sebelum dia menjadi guru bahasa Inggris, dia mencoba melamar di berbagai jenis pekerjaan. Salah satunya adalah KFC. Anyway, ini bukan endorse ya, ini benar-benar kisahnya Jack Ma, jadi ini bukan endorse sama sekali. Intinya pada saat itu Jack Ma berusaha untuk melamar kerja di KFC ini, tapi pada saat itu ada sekitar 24 karyawan atau 24 orang yang ingin melamar ke dalam KFC ini. 23 orang keterima dan 1 yang ketolak. Dan tahu gak? Satunya ini adalah Jack Ma. Jadi wow gitu loh, kayak perjuangan Jack Ma itu untuk mencapai orang yang nomor 1 di Cina saat ini tidaklah mudah. Dia melewati banyak-banyak pergumulan, tekanan, dan penolakan, dan dia tetap maju. Ya aku gak tahu sih apa yang kalian pikirkan tentang perasaannya Jack Ma pada saat itu. Tapi kalau menurutku sendiri, ketika kalian melamar kerja dan ada 24 orang yang melamar dan 23 keterima kecuali kamu yang ketolak, itu benar-benar sakit banget sih, aku bisa rasakan itu. Oh sakit gak? Dan setelah itu dia berusaha untuk melamar di 30 perusahaan lainnya dan semuanya menolak. Wow. Dan karena sudah berada di posisi seperti itu, akhirnya dia memutuskan untuk menjadi guru bahasa Inggris. Karena dia ngerasa dia udah bergaul sama turis, udah ngomong-ngomong sama pendatang di negaranya. Jadi dia rasa dia udah bisa berbahasa Inggris. Jadinya mau nggak mau dia menjadi guru les bahasa Inggris. Nah sebelum dia memutuskan untuk membuat Alibaba.com ini, dia mengumpulkan sekitar 24 temannya. Dan dia kayak menyalurkan idenya gitu loh kepada teman-temannya semua ini. Tapi 23 orang dari temannya ini menyuruh dia untuk berhenti. Atau kayak, ya pokoknya nggak didukung gitu lah guys. Dengan berbagai jenis alasan. Ada yang bilang dia nggak punya modal lah. Ada yang bilang kamu tuh kurang tahu tentang internet. Karena kalau Alibaba itu kan based on internet kan. Jadi kayak server, ya pokoknya tentang online lah segalanya. Dan pada zaman itu mungkin kayak masih belum kepikiran sampai di sana guys. Makanya kayak teman-temannya benar-benar kayak nggak ada yang support dia. Tapi ada satu orang nih temennya yang kerja di bank. Dia itu bilang kayak gini ke Jack Ma, kalau kamu benar-benar ingin coba aja. Dan jika nanti semuanya itu tidak berjalan dengan apa yang kamu mau, ya gampang, kamu tinggal balik lagi ke kehidupan yang sekarangmu. Dan itulah yang menginspirasi Jack Ma untuk membuat gebrakan di bisnisnya ini. Jack Ma pun menggunakan internet untuk pertama kalinya pada tahun 1995. Dan yang dia cari pertama kali, yang dia ketik di internet, itu adalah bir dan Cina. Tetapi Jack Ma tidak menemukan hasil yang dia inginkan melalui internet ini. Dan karena penasarannya, dia akhirnya memutuskan untuk membuat halaman website untuk jasa terjemahan bahasa Cina dengan seorang temannya. Hanya dalam beberapa jam, dia mendapatkan banyak banget email yang mensupport dia, yang berkata kayak, website ini benar-benar sangat ngebantu kami gitu loh. Walaupun pada saat detik itu dia belum menghasilkan duit sama sekali, nol. Tapi apa yang didapatkan dari email-email itu, itulah yang membuat dia semakin semangat lagi untuk meneruskannya. Dan hal itulah yang memicu dia untuk menciptakan Alibaba Group 4 tahun kemudian. Kini Alibaba merupakan retailer online terbesar di Cina dan berada di posisi kedua setelah Walmart di dunia. Nah, situs pertamanya Alibaba.com ini merupakan tempat pertama yang menghubungkan para eksportir Cina dengan pembeli-pembeli yang berada di luar negeri. Perusahaannya ini pun mampu menarik investor-investor dengan sangat mudah dan cepat. Banyak pengusaha yang menjuluki dia Crazy Jack karena idenya yang begitu brilian, yang begitu gila dan pada saat itu belum terpikirkan. Walaupun Jack Ma yang sudah mempunyai perusahaan e-commerce raksasa di dunia atau yang benar-benar sudah wow banget dan memiliki harta yang begitu berlimpah, Jack Ma memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan yang ia sudah bangun dengan susah payah. Keputusannya itu menimbulkan banyak pertanyaan kepada orang-orang. Kenapa sih Jack Ma harus mengundurkan diri padahal dia bisa mendapatkan uang dengan begitu mudahnya jika ia tetap tinggal aja di dalam perusahaan itu? Kenapa dia harus pensiun secepat itu? Ya karena dia pasti punya alasan tersendiri untuk hal itu. Tahu gak sih kalau dibalik kesuksesan Jack Ma yang begitu gemilang, yang dimana semua orang pengen menjadi dia, semua orang terinspirasi dari apa yang dia ucapkan, dia menjadi pembicara di mana-mana, dan itu yang membuat kayak banyak orang itu kepengen menjadi seorang Jack Ma. Tahukah kalian kalau ternyata dia juga sangat-sangat menderita, dan mungkin bisa dibilang lebih menderita daripada semua Anda yang menonton video ini. Dia memiliki 2 anak dan 1 istri, namun beliau harus kehilangan putranya yang bernama Ma Yan Kun karena kanker otak. Sementara itu putrinya Ma Yuan Bo yang lahir di Hong Kong dirumorkan menderita penyakit jantung bawaan. Sebagai orang tua, ketika 2 anaknya terkena penyakit seperti itu, aku nggak tahu sih gimana perasaannya. Yang jelas, yang aku tahu kayak
orang tua itu cintanya kepada anaknya udah wow gitu loh. Bahkan ada pepatah yang mengatakan kalau sepasang orang tua bisa menghidupi sampai 10 anaknya, tapi 10 anaknya belum tentu bisa menghidupi kedua orang tuanya. Dan ini emang benar kalau cinta orang tua itu begitu besarnya terhadap anaknya. Makanya ketika Jack Ma harus tahu bahwa kedua anaknya menderita penyakit yang separah ini, apalagi putranya sampai meninggal dunia, pasti dia begitu hancur banget. Dan belum sampai di sana, istrinya pun yang bernama Katie Zhang juga menderita kanker payudara. Dan Jack Ma pun ternyata didiagnosis menderita kanker dubur beberapa tahun yang lalu. Keluarga yang terdiri dari 4 orang ini harus diperhadapkan dengan masalah kesehatan yang begitu-begitu parahnya, yang membuat dia harus berhadapan dengan penyakit. Makanya Jack Ma seringkali memberikan anjuran untuk manusia agar manusia itu lebih memilih hidup dan kesehatannya daripada kekayaan dan kesuksesan. Dia juga berkata kayak, janganlah menukar hidup kita hanya demi uang. Dia juga mengatakan, bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Nah, inti dari apa yang aku pengen sampaikan di sini adalah ketika kita melihat seseorang karena kesuksesannya, kita itu hanya melihat ketika dia itu ada di atas. Tapi kita nggak akan tahu apa yang terjadi di balik semua itu dan bagaimana prosesnya dia sampai menuju di titik kesuksesan itu. Semua orang juga pengen sukses, tapi yang paling terpenting adalah cintai dirimu sendiri, cintai kesehatanmu, cintai hidupmu. Karena sebenarnya kesuksesan itu hanyalah standar daripada apa yang kamu tetapkan. Jadi kalau standarku sendiri, standar kesuksesanku itu hanya sebuah kebahagiaan. Ketika dalam hidup ini aku bisa merasakan kebahagiaan, dan kebahagiaan itu ya seperti memiliki kesehatan yang baik, memiliki keluarga yang bahagia, harmonis, maka itu sudah cukup untukku. Dan itu menurutku jauh lebih berharga daripada kita harus punya uang yang begitu banyak, begitu luar biasa, tapi kesehatan kita sendiri yang kita harus korbankan. Jadi cintai dirimu semua. Dan satu pertanyaan sebelum aku tutup video ini, dengan mengetahui semua itu, apakah kalian masih mau menjadi Jack Ma? Saya Samuel Chris, mengundurkan diri dari tempat kejadian. Bye-bye.